Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Agan and Sista dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton video ini. Selamat datang kembali di acara RSFM Radio. Masih bersama saya, Reynaldi Sustantio sebagai pembawa acara. Dan kali ini nih, gue bakalan bahas satu topik yang bisa dibilang sedikit cerita yang bakalan gue ceritain ke kalian tentang masa lalu gue atau masa kecil gue. Dan gue mau kalian tulis di kolom komentar buat cerita tentang masa kecil kalian atau masa lalu kalian lah. Bakalan gue balas dan insya Allah gue bakalan ceritain juga di konten-konten selanjutnya. Nah, sekarang gue bakalan ceritain nih. Gue lahir di Bandung dan tahun 2003 gue lahir. Abis itu gue gak terlalu inget, pokoknya gue pindah ke Cikarang. Dan gue TK di sana di Cikarang sampai kelas 4 SD pertengahan gue di Cikarang. Dan gue bakalan ceritain beberapa hal yang gue inget karena emang masa-masa gue di Cikarang itu adalah masa-masa yang sedikit bukan gue lupain, tapi yang banyak gue lupa banget. Tapi pasti banyak banget yang cerita yang ada tapi gue lupa gitu. Gue bakalan ceritain hal-hal yang gue inget aja. Yang pertama itu gue dulu nih ya, percaya nggak percaya, gue adalah seorang anak kecil yang benar-benar rajin banget buat ngaji. Percaya nggak percaya, walaupun akhirnya kayak gini gitu kan bentukannya, tapi gue dulu adalah orang yang rajin banget buat ngaji. Dan bisa dibilang gue adalah salah satu murid yang pintar di sana gitu. Caelah sosokan bro. Ya bener-bener serius, tapi emang bener salah satu murid yang pintar lah kayak gitu. Tapi anehnya tuh gue nggak pernah hatam gitu, maksudnya nggak sampai Al-Quran, cuma sampai Iqra, tapi sampai yang panjang-panjang gitu loh bacaannya. Ya gitulah pokoknya. Tapi akhirnya jadi kayak gini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, perjalanan hidup. Ise kelas. Dan gue TK juga di sana. Nih gue punya cerita tentang gue pas di TK, pas masih TK, gue adalah orang yang bandel kata ibu gue. Gue nggak terlalu ingat masa-masa TK. Gue adalah orang yang bandel. Gue yang sering berak di celana. Sampai pas pulang dari TK kan gue selalu bareng terus sama ibu gue. Pas pulang ibu gue sampai nangis-nangis gitu karena emang capek. Gue sering berantem di kelas sama berak di celana, itu udah gak kehitung jari pokoknya. Gue emang nakal banget, senakal itu kata ibu gue loh. Dan gue emang gak terlalu inget, cuman ada beberapa hal yang gue inget. Terus gue SD di sana bener-bener gue gak inget satu pun cerita yang gue alamin di SD itu. Gak tau kenapa, tapi gue inget gue sekolah di mana, tapi gue gak tahu apa aja yang gue alamin di SD itu. Entahlah kenapa gitu ya kan, bingung gue juga. Terus di antara kelas 4 pertengahan gitu gue pindah, gue gak tahu kenapa tiba-tiba ke Bandung. Benar-benar kayak dadakan. Gue gak tahu permasalahannya apa, kayaknya ada masalah sama saudara-saudara gue. Kayaknya loh ya. Dan itu benar-benar pertama kali gue ngobrol sama orang Bandung gitu, sama anak-anak Bandung, karena biasanya kan gue ngobrol sama anak-anak Cikarang gitu ya. Itu adalah momen yang sangat-sangat aneh menurut gue, karena nggak tahu, aneh aja gitu. Gue pertama disuruh perkenalan di depan kelas.
ada sekitar 40 orang di sana yang gue omongin di depan kelas itu, memperkenalkan diri, terus gue asal dari mana, dan gue ditanya nih sama gurunya, kenapa alasan kamu pindah ke Bandung? Nah gue bingung dong, gue harus jawab apaan. Gue spontan banget, gue spontan banget bilang karena Bandung dingin. Jawaban bocah polos banget gitu ya, karena emang benar-benar nggak tahu apa-apa. Karena apa pindah gitu ya, karena emang benar-benar dadakan. Terus juga zaman-zaman SD di Bandung gak banyak hal juga yang gue ingat, cuman gue adalah anak yang gak terlalu bandel, gak pinter, gak bodoh juga. Gue ada di tengah-tengah lah gitu ya, gak menarik sih sebenarnya, kayak anak-anak SD seperti biasanya tuh. Dan beranjak ke SMP, ini adalah 3 tahun gua bener-bener yang namanya berangkat sekolah belajar, pulang jam 12, abis itu pelajaran tambahan sampai jam 3. Abis itu gua kebenaran masuk eskul paskibra di sana, dan benar-benar sering banget latihan paskibra, dan itu muter aja gitu sehari-hari kayak gitu. Berangkat sekolah, belajar, beres belajar ya ada pelajaran tambahan lagi, habis itu latihan paskibra, habis itu pulang besoknya kayak gitu lagi. Benar-benar monoton aja gitu, kayak nggak asik, dan benar-benar monoton sih kalau misalkan dipikir-pikir lagi gitu ya. Nggak asik lah, ngapain diceritain. Oke, nih gue bakalan berhenti bercerita karena abis ini kan beranjak ke SMK nih. Cerita-cerita SMK gue ada di video sebelumnya, maka dari itu kalian harus nonton video sebelum video ini, karena emang lumayan banyak juga yang gue ceritain tentang masa-masa SMK gue di sana. Oke. Kayak gitu aja kali ya. Thank you banget yang udah mau nonton gitu, walaupun agak nggak jelas cerita-cerita gue ya. Ini mah kayak curhat aja gitu ya, karena gue nggak ada temen curhat satupun. Benar-benar nggak tahu ya teman-teman gue sibuk atau gue nggak bisa bilang kayak gitu, karena emang mereka juga punya kesibukan masing-masing, mereka punya cita-cita masing-masing, mereka punya kerjaan masing-masing gitu ya kan. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu karena mereka punya kesibukan masing-masing. Pokoknya thank you banget yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa nonton video sebelum ini karena di sana ada cerita-cerita SMK lumayan banyak. Ada kisah kasihnya, ada masa-masa kenakalannya, ada dimarahinya, banyak pak. Pokoknya nonton aja kali ya. Biar penasaran bro. Oke, pokoknya thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat support gue terus, dan tolong kalau misalkan ada yang mau ngasih saran dan juga ngasih kritik, boleh silakan. Gue nggak akan marah atau kesel sama saran sama kritik kalian, karena emang kalau misalkan itu emang bener buat ngebangun gue bakalan terima apapun itu saran dan kritik dari kalian. Thank you banget. Gue punya lagu nih sebelum penutupan. Ada satu lagu yang menurut gue nenangin banget, malah bisa bikin gue tidur gitu kalau misalkan ngedengerin lagu ini. Kalian pasti tahu lah lagu ini. Dan oke, thank you banget sekali lagi yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
kasih saran dan kritik dari kalian untuk membangun gua agar menjadi yang lebih baik. Gila, keren keren keren. Oke. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya malam tiba juga, malam yang ku nantikan sejak awal, malam yang menjawab akhir kita. Inikah akhir yang kita ciptakan, dan pagi takkan terisi lagi. Lonceng bertingkah sebagaimana mestinya.